Raja Pedang. Jilid 2. Episode 04. Kuatin Siong diam-diam kagum juga melihat anak jembel yang berwatak angkuh itu. Itulah sikap jantan yang jarang terdapat pada diri anak-anak, apalagi anak jembel. Dengan halus ia bertanya, "Anak baik, apakah kau mau minta daging ular?" Bengsan menoleh sebentar dan dengan mengeraskan hatinya ia menjawab, halus tidak membentak seperti ketika menjawab Kuah Hong tadi. "Tidak, Lopek paman tua, aku tidak minta." Kembali Kuatin Siong tertegun. Jawaban kali ini adalah jawaban seorang anak baik-baik yang mengerti akan tata susila dan kesopanan. Ia dapat menjemuk isi hati anak itu yang agaknya memiliki keangkuhan besar, biarpun hampir kelaparan tidak mau minta-minta. "Anak luar biasa," pikirnya. "Anak baik, boleh aku mengetahui namamu?" "Namaku Bengsan, anak korban banjir, tiada orang tua, tidak tahu lagi siapa." Sekaligus ia menjawab karena tidak suka kalau dihujani pertanyaan selanjutnya. Kembali Kuatin Siong tertegun. Kasihan sekali anak ini, agaknya semenjak kecil terpaksa harus hidup terlunta-lunta seorang diri. "Bengsan, aku Kuatin Siong dan ini anakku Kuah Hong. Kau tidak minta makanan, akan tetapi aku memberi kepadamu, kau mau, bukan?" Orang tua itu mengambil 2 potong panggang daging ular dan memberikannya kepada Bengsan. Anak itu menerima tanpa menyatakan terima kasihnya karena ia melihat Kuah Hong memandang dengan senyum mengejek. Begitu menerimanya ia mengembalikannya kepada Kuah Hong. "Tak pernah aku menerima pemberian yang tak rela," katanya singkat. "Hong Ji," Kuatin Siong membentak anaknya. "Jangan kau kurang ajar. Daging ini ayah yang dapat, bukan kau." Ia membujuk supaya Bengsan suka menerimanya dan Kuah Hong tidak berani lagi senyum-senyum mengejek seperti tadi. Setelah yakin bahwa pemberian itu rela, Bengsan segera makan daging ular itu. Aduh lezatnya, sedapnya, gurihnya. Dengan lahap Bengsan makan dan sekejap mata saja habislah 2 potong daging itu. Kuatin Siong yang diam-diam melirik menjadi terharu. Ia tahu bahwa kalau ia memberi terus-menerus, anak itu akan tersinggung kehormatannya, maka karena ia dan Kuah Hong sudah merasa kenyang, ia lalu berdiri dan berkata kepada Kuah Hong, "Hong Ji, mari kita lanjutkan perjalanan. Kita harus mencari kudaku yang tadi melarikan diri." Kemudian kepada Bengsan ia berkata, "Bengsan, karena kami sudah tidak memerlukan lagi daging ular, maka kuberikan sisa daging ular ini kepadamu, juga sisa garam dan bumbu ini, kau pangganglah sendiri. Nah, selamat tinggal anak baik." Melihat sikap ini Bengsan segera menjatuhkan diri berlutut. "Kuatin Siong Lopek, kau benar-benar seorang mulia. Aku Bengsan takkan mudah melupakan kau dan mudah-mudahan saja kelak aku mendapatkan kesempatan untuk membalas kebaikanmu ini." Sekali lagi Kuatin Siong terkesiap. Bukan main anak ini, memiliki pribudi pula. Ia mengangguk-angguk dan diam-diam ia mencatat nama Bengsan di dalam hatinya. Dan sebelum mereka berpisah antara Bengsan dan Kuah Hong kembali terjadi adu sinar mata, keduanya berapi dan gemas. Asteris. Setelah ayah dan anak itu pergi, Bengsan berpesta pora. Ia memegang daging ular sebanyaknya dan masih panas-panas dia sudah tak sabar menanti, terus saja dimakannya. Sambil makan ia tersenyum-senyum kalau teringat akan kebaikan sikap Kuatin Siong, akan tetapi ia menggerutu kalau teringat akan Kuah Hong. "Kuibo," makinya keras-keras. "Kuntilanak, cantik manis, genit dan galak. Kuibo, Kuibo, Kuibo. Nah, kumaki kau sampai puas, mau apa sekarang Kuibo?" Tiba-tiba dari atas puncak pohon besar terdengar suara orang perempuan tertawa mengikik, "Hai hai hai hai." Bengsan meloncat berdiri, menoleh ke kanan kiri. Disangkanya Kuah Hong datang kembali. Akan tetapi ia tidak melihat bayangan orang. Ia menjadi gemas, dikiranya Kuah Hong datang lagi dan mengganggunya atau bersembunyi. "Kuntilanak kau, Kuibo, perlu apa datang menggangguku?" Kembali terdengar suara ketawa seperti tadi, kini tepat di atas kepala Bengsan. Anak itu cepat mendongak, memandang ke pohon di atasnya, di antara daun-daun dan cabang-cabang pohon. Namun,
Seekor burung pun tak tampak dan suara ketawa itu masih terdengar di situ. Tiba-tiba suara itu pindah ke lain pohon, juga terdengar di puncak sambung menyambung, hai 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 hai. Bengsan adalah seorang anak pemberani. Akan tetapi setidaknya ia pernah tinggal di kelenteng dan pernah mendengar cerita-cerita tahyul dari beberapa orang Wesio, maka sekarang ia mulai merasa bulu tengkuknya meremeng. Betapapun juga, ia mengeraskan hatinya. Masa di siang hari terang benderang ada setan? Kata seorang Wesio, kuntilanak hanya muncul di waktu malam. Hai 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 hai. Dan kini Bengsan betul-betul tersentak kaget karena tiba-tiba saja di depannya berdiri seorang perempuan yang cantik. Wanita ini tertawa-tawa, kelihatan giginya yang putih rapi. Pakaiannya seperti pakaian gambar dewi di tembok kelenteng, serba sutera dan indah. Ia memegang sebuah sapu tangan sutera yang panjang, mukanya manis dan matanya liar galak serta mengandung sinar yang aneh menyeramkan, seperti bukan mata orang yang sehat otaknya. Inikah kuntilanak? Wanita itu tertawa-tawa lagi lalu bertanya. Anak bagus, kau suka kepada Kuibo kuntilanak? Betulkah katamu tadi bahwa Kuibo cantik manis, genit dan galak? Suara wanita itu halus tapi matanya betul-betul menyeramkan, membuat Bengsan makin ketakutan. Anak ini memberanikan hatinya dan bertanya. Kau siapakah? Hehehe, anak bagus, dari tadi kau menyebut-nyebut Kuibo. Akulah Kuibo dan namaku ini. Wanita itu seperti seorang tukang sulap tahu-tahu sudah memegang setangkai bunga hitam di tangannya. Namamu, kembang hitam itu. Bengsan melongo melihat wanita itu menancapkan tangkai bunga itu pada rambutnya. Karena bunga itu hitam dan rambutnya juga hitam, maka hiasan rambut ini tidak begitu kentara. Ya, akulah Hekhua Kuibo kuntilanak bunga hitam. Kau bilang dia si gadis cilik yang mungil itu seperti aku. Hai 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 hai, kau baik sekali, anak bagus. Wanita itu tertawa-tawa lagi, nampaknya girang. Sebaliknya Bengsan terkejut, bagaimana wanita ini bisa mengetahui semua ucapannya kepada Kuah Hong. Aku tidak percaya, katanya. Menurut kata orang, kuntilanak itu biarpun cantik suka makan. Sampai di sini Bengsan menjadi pucat. Mengapa ia begitu goblok menyebut-nyebut tentang itu? Bagaimana kalau ini kuntilanak tulen dan dagingnya akan dimakan?